Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai HAM dan kewajiban di bidang pendidikan perguruan tinggi masa pandemi COVID-19. Yang mana anggota dari kelompok 5 yaitu ada Citra Ayu Melati, selanjutnya ada Eta Yovitra Harita, Muhammad Rizky, dan saya sendiri yaitu Eliardi. Poin yang dibahas pada kali ini yaitu pengertian hak, kewajiban, dan pendidikan. Selanjutnya ada urgensi hak dan kewajiban di bidang pendidikan perguruan tinggi. Lalu ada jaminan konstitusi atas hak pendidikan di masa pandemi COVID-19. Lalu pemenuhan hak konstitusional atas hak pendidikan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di perguruan tinggi saat pandemi COVID-19. Materi pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban dan pendidikan. Yang pertama yaitu hak. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu pengertian hak. Yang pertama ada pengertian hak secara umum yaitu hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Satu hingga Satu, sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah suatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia, terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia, batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum. Menurut KBBI yaitu hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Kekuasaan yang benar atas suatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Selanjutnya pengertian hak menurut para ahli yaitu pengertian hak yang juga dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Trijanti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan pengertian hak menurut Noto Negoro adalah hak merupakan hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Selanjutnya pengertian kewajiban yang akan disampaikan oleh Citra kepada Citra dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pengertian kewajiban. Yang pertama adalah pengertian kewajiban secara umum. Kewajiban memiliki pengertian secara umum, yaitu adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Yang kedua, pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Dapat diartikan bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga dapat memperoleh hak setelahnya. Hal ini sangat relevan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum sehingga dapat digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum. Yang ketiga, pengertian kewajiban menurut para ahli. Terdapat penjabaran atau penjelasan menurut pendapat ahli terkait makna atau artian dari kewajiban. Yang pertama, menurut Noto Negoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat
digantikan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducer, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awafen berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya di sini adalah pendidikan merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Terima kasih kepada lanjut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Kepada Muhammad Rizky dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu urgensi hak dan kewajiban di perguruan tinggi, terutama bagi mahasiswa. Dalam pemenuhan hak warga negara tidak terlepas dengan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini karena jika seseorang ingin haknya dipenuhi, maka harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang saling berhubungan dengan satu sama lain dalam kehidupan bernegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, apabila seorang warga negara menjalankan kewajibannya, maka ia akan mendapatkan haknya. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara sangatlah penting dilakukan. Hal ini karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemenuhan hak dan kewajiban perlu dilakukan negara sebagai bukti ketaatan terhadap negara. Hak yang dimiliki mahasiswa, yang pertama menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang kedua yaitunya memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dalam layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Yang keempat, mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya. Yang kelima, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. Kemudian kewajiban mahasiswa, yang pertama memenuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang ketiga, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian, menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan, menjunjung tinggi nilai kebudayaan nasional, tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh akademik, kemudian menyiapkan diri untuk secara terus-menerus mengikuti kegiatan. Jaminan konstitusi atas hak pendidikan di masa pandemi COVID-19. Jaminan konstitusi atas hak pendidikan
sama dengan pemenuhan hak konstitusional terhadap hak pendidikan yang dimiliki WNI. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi, Pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat Undang-Undang Dasar 1945, prioritas utama dalam masa pandemi. Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama COVID-19. Oke, terima kasih kepada Saudara Rizky. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eta. Kepada Eta, silakan. Baik, materi selanjutnya adalah pemenuhan hak konstitusional atas hak pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pemenuhan akses pendidikan merupakan tanggung jawab utama negara. Hal itu dikarenakan hak atas pendidikan merupakan sarana untuk terpenuhnya hak lain. Hernandi Afandi, dalam jurnalnya yang berjudul Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa hak atas pendidikan warga negara Indonesia mendapatkan pengaturan dan jaminan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun setelah perubahan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal itu mengungkapkan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan. Next, selanjutnya. Tantangan dan hambatan saat menjalankan hak dan kewajiban saat pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 menimbulkan pengaruh dan perubahan terhadap proses pembelajaran. Awalnya proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau offline, namun ketika pandemi mulai meningkat dan menyebar, proses pembelajaran beralih dengan metode jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara online. Hal ini tentu dapat menimbulkan berbagai tantangan dan juga hambatan pada bidang pendidikan di perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran secara online dapat terjadi kendala seperti hilangnya akses internet dan kuota. Hal ini tentu akan menyulitkan bagi mahasiswa yang terkendala dalam bidang ekonomi. Terlebih lagi bagi mahasiswa yang tinggal di daerah terisolir, mereka akan susah sekali menjalankan proses pembelajaran secara online. Dan bukan hanya itu saja, melalui dengan pendidikan kesehatan, Komnas HAM mencatat bahwa dalam kondisi darurat, hak asasi manusia yang bersifat derogatif dapat dibatasi. Namun, hal ini harus dalam koridor yang ditetapkan menurut hukum, terukur, dan tidak sewenang-wenang serta accountable. Berbicara mengenai dampak COVID-19 terhadap hak asasi manusia, Komnas HAM telah melakukan kajian cepat atau rapid response pada Maret lalu. Hasil temuan dari kajian cepat tersebut telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dalam bentuk dokumen kertas, posisi dan rekomendasi kebijakan perspektif HAM atas tata kelola penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Persoalan hak asasi manusia memang tidak pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Komnas HAM jadi hak semua orang, dan pemerintahan harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemberian akses layanan kesehatan kepada setiap orang. Komitmen dan perspektif HAM harus menjadi acuan dalam penanggulangan COVID-19 agar setiap kebijakan dan langkah yang dilakukan tetap menghormati martabat manusia, melindungi HAM, dan proporsional. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada Selanjutnya yaitu tentang tantangan hak. Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan layanan dasar kesehatan bagi masyarakat yaitu akses untuk mendapatkan pelayanan, kesehatan, kesetaraan hak untuk mendapatkan pelayanan, kualitas pelayanan, dan yang selanjutnya itu terjadi ketimpangan spesial di mana sebaran akses, infrastruktur,
dan tenaga medis ini belum merata di seluruh wilayah. Nah, demikianlah hasil diskusi atau presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan mungkin bisa diajukan saat pertemuan kelas nanti. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.